apa kabar Anda pemirsa? Selama 24 menit ke depan kami menghadirkan berbagai kisah inspiratif dalam keberagaman budaya. Saya Agnes Nambela, inilah Bingkai Sumatera. Rifki Pratama Zen adalah seorang kori cilik asal Deli Serdang, Sumatera Utara. Di usianya yang masih dini, Rifki sangat gigih memperdalam ilmu tilawah. Ia bahkan berani mengikuti berbagai lomba dan menoreh sejumlah prestasi pemirsa. Berikut kisah Rifki kami hadirkan untuk Anda. Nama saya Rifki, berusia 8 tahun. Cita-cita saya ingin menjadi kori internasional. Rifki Pratama Zen, putra sematawayang Zen Setia dan Eva Rosanti, adalah seorang kori cilik asal Deli Serdang. Saat ini, ia masih duduk di kelas 3 SD IT Jabal Nur, Deli Serdang. Rifki senang sekali tilawah, melantunkan ayat suci Al-Quran. Minat dan bakat ini sudah tampak sejak ia masih berusia 2 tahun. Kala itu, Rifki senang menyenandungkan lantunan ayat suci. Ia bahkan sudah bisa menirukan suara azan. Saat anak-anak seusianya senang menghabiskan waktu bermain game online atau menonton video-video menarik di kanal YouTube, Rifki justru senang melihat video para kori yang tengah mengaji di akun YouTube. Ia bahkan senang menonton sembari mempelajari cara mereka melantunkan ayat-ayat suci. Sebagai orang tua, Eva Rosanti merasa sangat senang akan minat dan bakat yang dimiliki Rifki. Sebab tidak semua anak mau berminat mempelajari ilmu agama. Sebab ilmu agama sangat penting ditanamkan sedini mungkin. Dari hamil saya suka puterin murotal dari HP. Ya sampai dia lahir juga tetap saya tontonin murotal. Ajan-ajan suka saya puterin ajan. Ya suka, dia tertarik. Kalau dia nangis, kita kasih murotal, kita kasih ajan, dia langsung diem. Diem disimaknya, dia diem kan. Kalau untuk mengaji itu kemauan dia sendiri. Kita nggak ada maksakan harus ngaji di mana supaya bisa jadi kori, enggak, itu kemauan dia sendiri. Kita ngajikan dia di masjid tuh seminggu 2 kali, tiap malam Rabu sama malam Jumat. Jadi kalau lagi hujan deras, kan nggak mungkin tuh kita berangkat kan naik motor, hujan deras pasti basah. Dia nggak mau, dia tetap bersikeras mau ngaji. Eva juga setia mendampingi Rifki mengikuti berbagai kegiatan. Sejak usia 5 tahun, Rifki sudah senang mengikuti berbagai lomba musabakoh tilawatil Quran atau MTQ dan azan. Di usianya yang masih dini, Rifki juga kerap keluar sebagai juara. Terakhir kali, Rifki menjadi juara pertama tilawah Al-Quran MTQ tingkat Kecamatan Medan Polonia tahun 2021. Kamu mendengar suaranya, hati kita adem. Kepengen suaranya kayak gitu, Bu. Rifki senang ikut lomba. Terakhirnya juara 1 di Kecamatan Medan Polonia. Ke lomba MTQ. Baca surah Al-Ma'idah, baca surah An-Nisa, Al-Baqarah, Al-Ahzab. Kan kalau udah besar kan bisa keliling-keliling ke Turki, ke Jakarta, ke Bali. Tidak saja senang tilawah, sekarang Rifki sedang belajar kasidah atau seni suara yang bernafaskan Islam, di mana lagu-lagunya banyak mengandung unsur-unsur dakwah Islamiyah dan nasihat-nasihat baik sesuai ajaran Islam. Di sini, Rifki mempersiapkan diri untuk bertanding di Festival Seni Kasidah ke-43 tingkat Kabupaten Deli Serdang. Yaitu
termasuk memasukkan dia ke tempat-tempat pengajian ya, untuk bimbingan-bimbingan kori. Nah, kita masukkan dia ke sana sekarang ini untuk melatih, mengasah bakat dia lagi. Semoga tercapai apa yang dicita-citakannya. Memang dia ingin bercita-cita jadi kori internasional, jadi imam besar katanya. Anak ibarat kertas putih yang siap diberi warna. Kepiawaian orang tua membekali anak dengan ilmu agama berarti turut memberikan bekal baik bagi tumbuh kembangnya. Origami sudah akrab di telinga kita. Selain dapat meningkatkan kreativitas, seni melipat kertas yang satu ini ternyata juga baik untuk kesehatan mental pemirsa, terutama di masa pandemi seperti saat ini. Nah, kami bahas selengkapnya dalam liputan berikut. Origami tidak hanya ditujukan untuk anak-anak saja. Sebab bagi orang dewasa, seni melipat kertas asal Jepang ini juga baik untuk kesehatan mental. Beberapa manfaat origami untuk kesehatan mental seperti menenangkan dan merelaksasi diri, membangun self-esteem, membangun kesabaran, meningkatkan koordinasi mata dan tangan, meningkatkan fokus, serta keterampilan motorik. Manfaat ini juga yang dirasakan oleh Wina Hairina, penggemar origami, terutama di masa pandemi seperti saat ini. Wina mulai tertarik dan membuat origami sejak ia memiliki anak. Bersama ketiga anaknya, ia kerap mendekorasi ruangan dan halaman rumah dengan origami. Wina mengaku, membuat origami membantu dirinya mengolah rasa jenuh saat kebiasaan di rumah saja selama pandemi. Saya kira selain membangun kedekatan dengan anak, ini juga jadi media belajar ya buat anak-anak saya dan saya sendiri untuk bisa melatih kesabaran saya juga di masa pandemi ini. Bekerja, ibu rumah tangga sekaligus harus membimbing anak-anak belajar dari rumah. Terus terang, sulit sekali sebetulnya mengontrol anak-anak dengan gadget di masa pandemi ini. Jadi walaupun kita bikin peraturan, ternyata peraturan itu banyak dilanggar. Jadi harapannya dengan mengembangkan lagi origami, terutama anak saya yang dua, yang perempuan ini yang ternyata minatnya sekitar 3 kali kemari cukup besar untuk kembali melipat-lipat. Menurut Nani Susilawati, salah seorang pegiat origami sekaligus pendiri Rumah Origami Mutiara Langit Biru, origami juga menjadi cara untuk meditasi. Aktivitas membuat origami yang membutuhkan fokus mampu menstabilkan pikiran dan menumbuhkan rasa tenang dalam diri. Origami ini banyak fungsinya, ya. Ya, jadi salah satu juga origami ini sebenarnya melatih kita untuk tidak cepat pikun, kemudian menghilangkan stres. Misalnya kayak origami yang paling mudah, love tadi, bentuk hati. Udah kita bisa bikin kata-kata bijak di hati itu ya, kita tempel gitu. Saya ingat waktu saya menemanin mertua saya sakit selama 1 bulan gitu ya, di sakit kanker di rumah sakit itu, kan jenuh ya dengan orang-orang yang sakit gitu. Saya membuat origami burung. Jadi setiap hari saya buat 1, kan hampir sebulan itu penuh. Rumah sakit itu ruangan di rumah sakit itu saya tempel satu-satu gitu. Iya, bagi orang Jepang, origami merupakan simbol harapan dan keberuntungan, seperti origami burung bangau atau suru. Orang Jepang menyebutnya Zenbazuru atau 1000 bangau. Jika sedang hilang semangat selama pandemi, tidak ada salahnya membuat origami burung suru yang membawa harapan. Namun bagi pemula, tidak ada salahnya mencoba origami yang mudah dibuat. Sebenarnya sangat banyak manfaatnya ya ketika kita harus stay at home gitu ya. Kita bisa gitu membuat origami yang berguna, yang bermanfaat. Misalnya tadi kayak saya bilang bunga ya, kalau ibu-ibu mungkin bunga anak remaja gitu ya. Karena bisa kita buat, kemudian bisa kita rangkai. Sudah kita rangkai bisa kita letak di ruang tamu kita gitu, atau kita hadiahkan kepada orang.
itu kan membuat kita bahagia. Mulailah dari proses yang mudah-mudah dulu. Nanti kalau kita sudah terbiasa, kita tertantang untuk membuat yang lebih rumit gitu. Origami dapat dibuat di mana saja dan tidak membutuhkan biaya yang mahal. Selain menyenangkan dapat membuat aneka bentuk dari selembar kertas, kesehatan mental dapat terjaga melalui aktivitas ini. Ada beragam situs web dan YouTube yang menyediakan tutorial membuat origami. Selamat mencoba dan isi waktu luang Anda selama pandemi dengan origami. Asahan, sebuah wilayah yang berkaitan erat dengan histori Kesultanan Asahan dan merupakan salah satu daerah multi etnis di Sumatera Utara. Beragamnya latar belakang kehidupan masyarakatnya tidak terlepas dari guratan cerita dalam bidang yang mengandung unsur keindahan dan keunikan, yakni kesenian. Lalu seperti apa geliat seni di kabupaten ini? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Di Kabupaten Asahan, para seniman punya cerita masing-masing dalam menggeluti bidangnya. Para seniman masih semangat mengekspresikan karya mereka. Ada beberapa kesenian yang masih eksis di Asahan. Salah satu seniman yang masih eksis adalah sosok Nur Habibi, seorang seniman tari tradisional Asahan. Sudah puluhan tahun perempuan yang disapa Bibi ini menggeluti dunia tari. Perempuan berdarah Simalungun ini piawai menarikan salah satu tarian tradisional khas Asahan, gubang. Bibi membuka sanggar belajar tari bagi anak muda Asahan. Di atas tari para nelayan, di atas sampan. Di atas sampan, gubang itu berasal dari kata gebeng. Jadi gebeng itu artinya sampan. Jadi waktu angin gak ada, begitu datang angin, mereka pun senang memukul-mukul pinggir perahu. Itulah yang menjadi musiknya, tang 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 tang. Jadi diiramakan, dan penari itu kesenangan nari di atas sampan mengimbangi goyang sampan. Makanya harus dilakukan dengan tumit. Mengenalkan kesenian Asahan ke mata dunia, inilah motivasi Bibi membuka sanggar tari tradisional bernama Sanggar Tiara Intan. Bibi merasa bahwa tari gubang ini perlu ditingkatkan lagi gaungnya. Apalagi setelah tari ini resmi menjadi salah satu bagian warisan budaya tak benda tahun 2019 lalu. Potret kesenian dari Asahan yang lain ada pada bidang musiknya. Di rumah sederhana yang berlokasi di kawasan Pasar Bakti inilah, Anden bersama anggota keluarga lainnya yang tengah mempertunjukkan kemampuan bermusik mereka. Masing-masing memainkan instrumen yang dikuasai seperti gendang, biola, hingga gung. Salah satu irama yang kerap mereka dendangkan adalah irama khas Melayu Asahan, yaitu musik pengiring tari gubang. Anden sendiri merupakan salah satu seniman tertua dari anggota lainnya. Musik tradisi seperti biola, akordion, hingga gendang sudah dikuasai oleh pria yang sudah terlihat paruh baya ini. Kecintaannya pada musik tumbuh saat dirinya menempuh pendidikan di bangku SMP. Saat ini, di tengah gempuran selera konsumen yang bergeser karena perkembangan zaman, paduan musik kontemporer dan tradisi menjadi strategi Anden agar irama Melayu Asahan tetap melekat di hati masyarakatnya. Generasi muda ini lah perintis-perintis itu dia diajarkan. Tapi itulah karena cuman bilang kan udah balik-balik, kadang-kadang sedihnya lihat. Beli itu kan pribadi tuh belikan alat-alat itu. Maksud awak biar belajar lah adik-adik kemana-mana awak ini, biar penerusnya ada kan gitu, jangan aja. Nanti kan lama-lama kan udah tak ada kan tak hilang semua, kan sayang. Ada juga cerita dari Basuki di atas kanvas. Perupa ini kerap menghasilkan karya yang terinspirasi dari pemandangan di sekitarnya. Objek wisata Asahan pernah juga menjadi ide lukisannya. Sejak 40 tahun lalu bergelut dalam dunia melukis, seniman ini punya impian agar anak-anak Asahan tidak putus langkahnya di bidang seni rupa.
Buah perjuangan anak-anak didiknya tergambar jelas dalam bingkai-bingkai foto ini. Kiprahnya mendidik anak-anak hingga berprestasi nasional telah mengantarnya berjumpa sosok-sosok terpandang di negeri ini. Sebuah perjalanan yang kontras dengan masa perjuangannya di kala muda dulu. Waktu menjadi mesin pemacu para seniman berkarya, sementara pengalaman menjadi pembelajaran berharga yang membuka mata. Apa yang mereka jalani bukan sekedar tentang diri sendiri, tapi juga tentang jiwa-jiwa muda yang terpanggil menekuni seni hingga kelak nanti seperti mereka. Islam mengajarkan umatnya untuk tidak berlebih-lebihan dalam berbagai hal. Namun apa saja tindakan berlebihan yang dilarang dalam Islam? Nah, di segmen spesial Bingkai Ramadan kali ini, rekan kami Dinal Apriansyah akan membahasnya bersama Ustadz Ibnu Jarod Al-Jauhari. Spesial untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Bingkai Sumatera, saya Dinal Apriansyah dalam Bingkai Ramadan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sifat tidak berlebih-lebihan. Langsung aja kita akan berbincang dengan Ustadz Ibnu Jarod Al-Jauhari atau yang kerap disapa Uja. Halo, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih Ustadz? Alhamdulillah sehat. Syukurlah Ustadz, semoga kita tetap sehat selalu ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Ya. Ustadz, seperti yang kita ketahui nih, manusia kan merupakan makhluk yang tidak pernah memiliki rasa puas ya Ustadz ya. Sehingga mereka akan melakukan segala sesuatu untuk memenuhi keinginannya tersebut. Nah, apalagi di bulan puasa ini Ustadz. Sebenarnya apa sih Ustadz hukumnya dalam Islam? Ya, bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Sifat atau sikap yang berlebih-lebihan. Tentunya sikap atau sifat seperti itu tidak dibenarkan, apalagi di dalam Islam, karena dalam kitab suci sendiri di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kulu washrabu wa la tusrifu, innallaha la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah, tapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Nah, kaitannya dengan Ramadan, terkadang ada orang yang balas dendam karena dia berpuasa, menahan lapar dahaga, tapi di akhir episode ketika dia mau berbuka puasa, itu terkadang semua dimakannya. Nah, di sini yang harus ditekankan, Allah tidak menyukai orang yang berlebihan dan hukumnya itu ya tidak boleh. Oh begitu ya Ustadz ya. Terus kalau misalnya nih Ustadz, saya membeli baju baru, sepatu baru. Nah, sedangkan yang saya lakukan itu merupakan reward untuk diri saya sendiri gitu atas apa yang sudah saya lakukan gitu. Itu termaksud sikap yang berlebih-lebihan nggak Ustadz? Oh begini, kalau ada seorang manusia atau kita yang menginginkan sesuatu karena dia butuh, bukan karena dia ingin ya. Tapi sesuatu kebutuhan itu tidak mengapa. Kadang kan kita ini gaya hidup yang mahal, ya kan? Gaya hidup. Berarti ini kita Ustadz lebih harus mengutamakan kebutuhan daripada keinginan kita ya Ustadz. Iya. Kaitannya dengan Ramadan misalnya Mas. Di Ramadan itu ketika kita siang hari kita pengen makanan A dari cendol, dodol, apalagi jengkol, mungkin yang lainnya. Tapi ketika dia berbuka puasa hanya segelas teh dan beberapa makanan ringan, itu sudah melepaskan dahaga dan laparnya. Jadi betullah yang dikatakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, manusia ini kalau dikasih satu gunung emas, dia akan pengen memiliki gunung emas yang lain. Sampai kapan? Sampai nanti tanah masuk ke dalam mulutnya. Artinya sampai dia mati. Kalau dia udah mati, dia tidak ingin melakukan pemborosan, sikap berlebih-lebihan dan lain sebagainya. Terus gimana Ustadz kalau misalnya sikap berlebih-lebihan dalam bersedekah Ustadz? Oh, kalau sedekah beda cerita. Kalau bersedekah memang kita harus disuruh untuk berbagi. Berbagi karena Nabi juga pernah katakan dawu mardakum bis sedekah.
obati sakitmu dengan sedekah. Kemudian shadaqatum min mal, sedekah itu tidak mengurangi harta. Sedekah itu sesungguhnya harta kita. Jadi apa yang kita beri, itulah yang nanti akan kita tuai. Nah, kalau untuk sedekah, untuk melakukan kebaikan, tapi ingat, kalau petunjuk dalam Islam dijelaskan di dalam Al-Quran, itu ketika ditanya tentang hal apa saja yang disedekahkan, maka dijawab dengan al-af, harta yang lebih dari kita. Artinya sesudah kebutuhan kita terpenuhi, jangan pula gara-gara banyak dia bersedekah tapi dia nggak makan, enggak. Tapi yang lebih itu yang diberikan. Jadi dia menyelamatkan dirinya, juga menyelamatkan orang-orang di sekitarnya. Oh begitu ya Ustadz ya? Ya. Berarti kita yang penting sedekah gitu ya Ustadz ya? Yang penting bersedekah. Nah Ujah, yang terakhir nih, pesan-pesan untuk kita semua agar tidak melakukan tindakan yang berlebih-lebihan itu tadi. Masya Allah, barakallahu fikum. Semoga kita semua dihindarkan sifat demikian. Petunjuk dari Al-Quran dan dari Rasulullah SAW itu sendiri. Untuk kita yang mengimani ini semua, kata Allah Subhanahu Wa Taala, pertama petunjuk sekali, apa yang kau makan dan yang kau minum itu halalan thayyibah. Kata Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai manusia, makan dan minumlah, kemudian carilah karunia Allah, makan yang ada di muka bumi ini, dan jangan mengikuti langkah syaitan. Jadi cari makan yang halalan thayyibah, halal lagi baik, dan jangan pernah mengikuti langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata. Kemudian Allah juga menjelaskan halalan thayyibah. Jadi halal lagi baik. Ada yang halal tapi nggak baik. Ketika kapan? Ketika dia berlebih-lebihan. Maka oleh karena itu, jalanilah puasa di bulan Ramadan ini, jangan memiliki sifat berlebih-lebihan, boros dan lain sebagainya, karena itu semua adalah langkah-langkah dari syaitan. Wah, menarik sekali ya Ustadz pembahasan kita kali ini. Semoga kita terhindar dari sifat yang berlebih-lebihan ini ya Ustadz ya. Oke, terima kasih Ustadz. Pemirsa, demikian tadi bincang-bincang kita bersama Ujah dalam Bingkai Ramadan kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian program Bingkai Sumatera, saya Agnes Nambila pamit. Jaga diri Anda dengan menerapkan protokol kesehatan dan tetap semangat menyebarkan kebaikan. Sampai jumpa.